Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semuanya, saudara seiman, seislam, sebangsa dan setanah air, Al-Fakir kali ini akan membacakan kitab Fathul Qorib, yaitu di khusus fasol udhiyah, hewan kurban. Tapi di sini sudah sampai di perkara sunnah dalam penyembelihan hewan kurban dan juga beserta dengan larangan-larangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amatana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Wa yustahabbu, dan disunnahkan, inda dzabhi, di saat menyembelih, disunnahkan khamsatu asya'ah, 5 dari beberapa perkara. Ada 5 perkara yang sunnah dilaksanakan di saat melakukan penyembelihan, termasuk penyembelihan hewan kurban. Ahaduha, bermula salah satu dari khamsatu asya, at-tasbiyatu, ialah menyebut asma Allah, menyebut nama Allah. Maka fayaqulu dzabihu, maka berucaplah orang yang menyembelih itu bismillahi, bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Wal akmalu, dan bermula yang paling sempurna ialah bismillahirrahmanirrahim, ialah lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ini yang paling sempurna. Falau lam yusammi, maka bila tidak menyebut asma Allah seseorang, ia tidak menyebut asma Allah, halal madbuhu, maka halal itu hewan yang disembelih, ya tetap halal meskipun nggak nyebut nama Allah. Tapi ini sunnah menyebut nama Allah, bismillah, atau yang lebih sempurna bismillahirrahmanirrahim. Wasani, dan bermula yang kedua ialah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salatu ialah membaca salawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ini. Wa yukrahu, dan dimakruhkan ayyajma'ah, apa harus mengumpulkan seseorang baina ismillahi, antara nama Allah, wasmi rasulihi, dan nama utusannya Allah. Makruh mengumpulkan penyebutan nama Allah dengan penyebutan nama utusan Allah, makruh. Wasalis, dan bermula yang ketiga yang sunnah juga ialah istiqbalul kiblati, ialah menghadap kiblat. Sunnah menghadap kiblat. Bidzabihati, dengan hewan yang disembelih itu menghadap kiblat. Ayani yuwajjihu, menghadap adzabihu, siapa orang yang menyembelih tadi, menghadapkan adzabihu, siapa orang yang menyembelih tadi, menghadapkan mazbahaha, terhadap tempat penyembelihannya udhiyah atau dzabihah, lil kiblati, terhadap kiblat. Kemudian wa yatawajjahu huwa, si penyembelih itu juga menghadap kiblat aidon juga. Jadi sunnah menghadap kiblat, artinya yang menyembelih menghadapkan tempat penyembelihannya, itu tempat penyembelihannya dzabihah dihadapkan ke kiblat, dan yang menyembelih itu juga menghadap ke kiblat. Warabi'un, dan bermula yang keempat ialah at-takbiruh, bertakbir. Qoblat yakni qoblat tasmiyati, sebelum menyebut asma Allah, Allahu Akbar. Wa ba'daha, dan setelah tasmiyah. Jadi sebelum baca bismillah dan setelah baca bismillah, sunnah takbir salasan, 3 kali. Sunnah bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kama qala, sebagaimana keterangan yang telah menyampaikan Al-Mawardi, siapa Imam Al-Mawardi. Wal khamis, dan bermula yang kelima ialah ad-du'a'u, berdoa, bil qabuli, dengan diterima. Jadi memohon pada Allah agar penyembelihannya itu diterima oleh Allah. Fayaqulu dzabihum, maka orang yang menyembelih itu berucap, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Allahumma, ya Allah, hadhihi, bermula ini udhiyah, minka, bermula ini hewan kurban, sembelihan kurban, minka ialah datang darimu, rizki darimu, wa ilaika, dan kepada dirimu akan kembali, fataqabbal, maka terimalah. Jadi ada permohonan agar kurbannya itu, sembelihannya itu diterima oleh Allah. Yakni hadhil udhiyatu, bermula ini hewan kurbannya, nikmatun, ialah nikmat, minka, yang datang darimu, alayya, atas diriku, wa taqarrabtu, dan aku mendekat bihi, dengan udhiyah ini, ilaika, kepadamu, fataqabbal,
maka hendaknya engkau menerimalah terhadap udhiyah ini. Jadi Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal. Kemudian ini larangan-larangan. Wala ya'kulul mudahhi syai'an. Orang yang berkurban tidak boleh memakan sesuatu minal udhiyati, dari hewan kurban al-manzurati, yang dinazarkan. Jadi ketika ada orang berkurban, tapi dia itu berkorban bukan karena mengamalkan sunnah, tapi karena bernazar dulu. Kalau anak saya sembuh dari penyakit, saya nanti di bulan Dzulhijjah yang akan datang akan kurban. Maka penyembelihan hewan hukum kurbannya itu di situ yang asalnya sunnah menjadi wajib. Maka orang yang berkorban itu tidak boleh memakan sedikit pun dari hewan kurban itu. Gak boleh. Karena kurbannya, udhiyahnya dinadarkan. Bal akan tetapi wajib alaihi atas al-mudahhi, alaihi atas mudahhi at-tasadduqu, bersedekah, mensedekahkan bijami ilahmiha, terhadap seluruh dagingnya udhiyah itu. Maka orang yang berkurban dengan kurban nazar itu wajib mensedekahkan seluruh daging hewan kurbannya itu. Falau akharahu, maka bila mengakhirkan siapa mudahhi terhadap tasadduq, fatalifat, maka kemudian rusak itu udhiyah, lazima, maka wajib terhadap mudahhi apa? Domanuha, apa gantinya, ataupun wajib terhadap mudahhi domanuha, menanggung udhiyah yang telah rusak tadi. Jadi kalau orang yang berkurban dengan kurban nazar tersebut ternyata diwajibkan bersedekah, malah diundur-undur, ditunda-tunda sampai daging itu rusak, maka dia wajib menanggung, mengganti daging yang rusak itu untuk disedekahkan. Wa ya'kulu, dan boleh memakan minal udhiyati, dari hewan kurban al-mutatawwi'u, siapa orang yang melakukan kurban sunnah biha, dengan udhiyah tadi. Boleh makan sulusan, terhadap sepertiga. Ini al-jadid atas kaul jadidnya. Kalau yang berkorban tersebut dia nggak nazar, hanya niat mengamalkan ibadah sunnah, penyembelih ibadah sunnah, kurban sunnah, dalam rangka taqarrub, ingin mendekatkan diri pada Allah, maka dia boleh memakan daging dari hewan kurbannya sendiri, asalkan itu tidak lebih dari sepertiga, 1/3 atas pendapat yang jadid. Wa amma sulusani fakila yatasaddaqu, wa amma sulusan, dan adapun bermula 2/3-nya, sepertiganya kan sudah boleh dimakan oleh mudahhi, oleh orang yang berkorban sunnah. 2/3-nya fakila, maka dikatakan yatasaddaqu, dia bersedekah, dia itu bihima, dengan sulusan 2/3-nya. Jadi 2/3-nya disedekahkan semua, 1/3 untuk dirinya sendiri. Warajah, dan mengunggulkan terhadap pendapat ini, wa amma sulusani ila akhirih, An-Nawawi, sebab Imam An-Nawawi fi tashihit tambih, dalam kitab tashihut tambih. Wakil, dan dikatakan yuhdi sulusan, dikatakan yuhdi, orang yang melakukan korban sunnah itu menghadiahkan 1/3 dil muslimina, untuk beberapa umat Islam, yaitu al-aghniyai, yang kaya-kaya. Kemudian wa yatasaddaqu bisulusin, dan si mudahhi tadi yang melakukan kurban sunnah mensedekahkan dengan 1/3 alal fuqara, atas beberapa orang fakir, min lahmiha, dari daging udhiyah tadi. Jadi ada yang mengatakan 1/3 diberikan kepada orang muslim yang kaya-kaya, 1/3-nya lagi disedekahkan kepada orang-orang fakir. Walam yurajjihin Nawawi, dan Imam Nawawi tidak mengunggulkan fir Raudhah, di dalam kitab Raudhah, wa asliha, dan asalnya Raudhah, syai'an, terhadap satu pendapat, min hadzainil wajhaini, dari dua arahan pendapat ini. Kemudian walam yabi, si mudahhi, orang yang berkurban, tidak boleh menjual. Ya terserah ini, orang yang berkurban nazar ataupun yang berkurban sunnah, tidak boleh menjual. Ayah rumu, yakni haram al-mudahhi, atas orang yang berkurban. Apa yang haram? Bai'u syai'in, menjual sesuatu minal udhiyati, dari hewan kurbannya, nggak boleh dijual, nggak boleh. Ay min lahmiha, yakni dari dagingnya udhiyah, baik itu dagingnya au syariha, atau bulunya udhiyah, atau bulunya au jildiha, atau kulitnya udhiyah, atau kulitnya, nggak boleh dijual. Dan juga wayahrumu, dan haram aidon juga, ja'luhu, apa menjadikan syai' minal udhiyah ujrotan, sebagai upah, lil jazzari,
bagi tukang penyembelih. Jadi kalau yang tukang nyembelih itu minta upah, jangan diambilkan dari hewan kurbannya. Kalau minta upah tukang sembelihnya, ambil dari dana yang lain, jangan diambilkan dari hewan kurbannya. Hewan kurbannya itu bukan untuk upah, tapi untuk disedekahkan. Walau kanatil udhiyatu, dan bila ada apa hewan kurban tatawuan. Walau kana, dan meskipun ada, ini launya lau ghaya, dan meskipun ada al udhiyatu apa hewan kurban tersebut tatawuan, ialah berupa kurban sunnah. Meskipun kurban sunnah, nggak boleh ngambil dari hewan kurban itu entah dagingnya atau apanya untuk dijadikan upah untuk tukang sembelih, nggak boleh. Jadi upahnya tukang sembelih itu bayarnya ambil dari dana lain di luar udhiyah. Wayut imu, dan memberi makan hatman dengan wajib. Wayut imu, dan memberi makan siapa mudhahi hatman dengan wajib minal udhiyah, tidak hewan kurban. Al mutatawwa, yang disunnahkan biha apa dengan udhiyah. Memberi makan kepada siapa? Al fuqara'ah, terhadap beberapa orang yang fakir. Wal masakinah, dan terhadap beberapa orang miskin. Wajib orang yang berkurban tersebut memberikan dalam bentuk makanan dari hewan kurban sunnah, diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Wal afdal, dan bermula yang lebih utama atau sodduku, ialah bersedekah bijamiyaha, dengan keseluruhannya udhiyah, illa lukmatan, kecuali satu suapan, au luqoman, atau beberapa suapan, yatabarrakul mudhahi, yang mana orang yang berkorban tersebut ingin ngalap barokah biakliha, dengan memakan lukmah au luqoman tadi. Fa innahu, karena sesungguhnya perkara yusannu, ialah disunahkan lahu bagi mudhahi, zalika apa tasadduk. Jadi mensedekahkan semua hewan kurbannya itu, dagingnya semuanya, kulitnya semuanya, bulunya semuanya disedekahkan. Itu yang paling utama, mensedekahkan keseluruhannya. Kecuali hanya satu suap atau beberapa suap makanan boleh ngambil, itu si mudhahi. Tapi mudhahi yang melakukan kurban sunnah boleh makan sendiri, dimakan sendiri, asalkan tidak lebih dari sepertiga tadi. Dengan niatan apa? Ngalap barokah. Karena itu sunnah. Fa innahu yusannu dzalika, yatabarrakul mudhahi maksudnya. Karena hal itu sunnah. Wa idza aqal ba'dah, dan bila memakan siapa mudhahi, orang yang berkurban, al ba'dah, terhadap sebagian, wa tasaddaqa, dan bersedekah siapa mudhahi bil baqi, terhadap sisanya yang lain, hasolah, maka sudah tercapai lahu bagi mudhahi thawabut tadhiyati, pahalanya penyembelihan hewan kurban, bil jami', dengan keseluruhannya. Bahkan wat tasadduqi, dan dengan bersedekah bil ba'di, dengan sebagiannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbi wafiqni bitaqwaka ya Allah, ya Rabbi irhamni bi husnil khatimati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.